إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Sidang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib senantiasa mengingatkan kepada pribadi serta umumnya kepada jemaah yang hadir di masjid yang mulia ini. Mari kita, masing-masing diri kita, mengevaluasi keimanan dan ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang sudah kita lewati tidak mungkin akan kembali. Yang harus kita pikirkan adalah waktu yang akan datang, dan hal itu harus lebih baik daripada waktu yang sebelumnya. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di permukaan bumi ini, menciptakan kita dari yang tadinya tiada menjadi ada, dari suatu yang bukan apa-apa menjadi seorang manusia yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka merupakan hak Allah Azza wa Jalla untuk menguji manusia. Seorang insan, seorang manusia, dia tidak boleh berkata, mengapa Allah menguji kita? Mengapa Allah menguji saya? Kenapa itu dilarang? Karena itu ujian yang Allah berikan kepada manusia, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipertanyakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia yang diuji adalah berkewajiban untuk mengikuti ujian ini, mau atau tidak, terpaksa atau tidak. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Insan ayat kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur antara mani laki-laki dengan perempuan, kata Allah, untuk mengujinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kami jadikan bagi manusia tersebut pendengaran yang dia bisa mendengar, yang kemudian penglihatan, mata yang
sehingga dia bisa melihat kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu, sarana ilmu yaitu panca indera, mata dan penglihatannya, pendengarannya, supaya kita bisa menjalani kewajiban kita di saat kita diuji di permukaan bumi ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hak Allah untuk menguji kita. Tidak pada kita bertanya-tanya, menolak dan seterusnya. Akan tetapi kita harus ridha. Sebagai hambanya, kita harus siap dimanapun posisi ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui, perlu kita ilmui perkara ujian ini. Kenapa? Karena perkara ujian ini antara gagal dan lulusnya ujian ini di antara kita masing-masing. Ada dua jenis ujian yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap jiwa pasti mati, merasakan mati, kata Allah, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu atau manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kaum muslimin, para ahli tafsir, para mufassirin menafsirkan ayat ini bahwasanya yaitu bahwa kadang-kadang kita diuji dengan sakit, kadang-kadang kita diuji dengan sehat, kadang-kadang kita diuji dengan kemiskinan, dan kadang-kadang juga kita diuji dengan kekayaan. Kadang kita diuji dengan kesempitan, dan kadang-kadang juga kita diuji dengan kelapangan. Dan ketahuilah bahwa dua-duanya atau perkara-perkara yang disebutkan tadi itu merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin kebanyakan manusia atau sebagian kecil manusia mengira bahwa ketika dia sakit, bahwa sakit itu bukan ujian, bahwa ternyata dia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sakit maupun sehat, kedua-duanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak manusia yang gagal dalam menerima ujian ini justru ketika dia mendapatkan kebaikan yang ada pada dirinya, yang Allah karuniakan tatkala dia hidupnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tingkatannya Allah sebutkan terkait dengan ujian ini, bisyarri wal khairi, kata Allah. Bisyarri wal khairi, Allah sebutkan pertama adalah keburukan, baru Allah sebutkan wal khair, kemudian diuji dengan kebaikan. Hal ini kenapa persentase kegagalan diuji dengan kebaikan itu lebih banyak dan lebih besar? Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua bentuk ujian, kata Rasulullah SAW, atau nikmat yang banyak manusia terperdaya dengannya, yaitu yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah masa luang atau waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita kadang-kadang suka kufur. Itulah dia sifat manusia. Sifat kita sebagai manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla, kufur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengungkapkan hakikat manusia. Kita lihat di dalam surah Al-Adiyat ayat ke-6. Allah katakan, dan mungkin ayat ini hafal, setiap hari kita baca, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat kufur kepada Rabbnya. Allah katakan sendiri dalam ayatnya yang mulia. Kita wajib mengatakan, itulah saya,
Itulah saya sebagai manusia yang selalu banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita akui pada diri kita bahwasanya kita banyak kufur dibandingkan banyaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat Allah lebih besar dan lebih banyak dan tidak tertanding dengan banyaknya dibandingkan dengan banyaknya ujian yang didapatkan oleh seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Misalkan ketika manusia diuji dengan sakit, dia kembali kepada Rabb-Nya, dia berdoa, dia merintih, dia bertadarru', merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta kesehatan, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diberi sehat dia lalai, ketika diberikan nikmat leluasa dan seterusnya dia lupa dan kembali kepada sifat manusia yang asli, yaitu tidak banyak bersyukur. Qalilan ma tashkurun, kata Allah. Manusia itu memiliki sifat sedikitnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Adiyat ayat ke-7-nya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu tahu, kita sebagai manusia tahu kata Allah Subhanahu wa taala akan kekufuran dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Dia menciptakan kita dari awal sampai hari ini kita hidup. Allah menyebutkan bahwa manusia itu tahu hakikat kekufuran kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang kita sadar kalau kita kufur nikmat, tidak sadar, tapi kita seolah-olah sudah banyak bersyukur kepada Allah. Padahal Allah mengingatkan qalilan ma tashkurun, sebagaimana tadi saya sampaikan di ayat di atas. Qalilan ma tashkurun, sedikit kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini menunjukkan kita sebagai manusia banyak kufurnya. Dari situ kita memahami mengapa Nabi alaihi salatu wassalam sebagai uswah kita, sebagai pencontoh dan suri tauladan kita, beliau dalam hari-harinya tidak lepas kurang beristighfarnya, tidak kurang dari 100 kali. Karena beliau tahu hakikat manusia. Beliau adalah manusia, tetapi berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Beliau seolah-olah ingin mengajarkan, menyampaikan bahwa umat ini belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, yang dimana keselamatan itu akan datang di hari kiamat atau tidak. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan hal itu dengan ucapan istighfarnya tidak kurang dari 100 kali kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi Nabi SAW sangat khawatir terhadap umat ini, umat Islam. Beliau sangat khawatir kepada kita sebagai umat beliau. Terlepas apakah betul kita sebagai umat beliau secara hakikiyah, apakah hanya zahiriyah. Terlepas dari itu, tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam peduli kepada umatnya. Beliau khawatir ketika umat ini diuji dengan dunia, dengan kekayaan, bukan ketika diuji oleh kemiskinan, kelaparan dan yang lainnya, kekurangan dan yang lainnya. Tetapi Rasulullah SAW sangat khawatir umat ini, kita ini diuji dengan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsaqad dunya," kata Rasulullah SAW. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, atas kamu, kata Rasulullah, tapi aku khawatir kamu diuji dengan dunia itu dan kamu gagal untuk menghadapinya. Begitulah kita hidup di dunia ini untuk diuji, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan berharap kita hidup di dunia ini tanpa menjalani ujian.
dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada masing-masing diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiras sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kata Allah, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ujian keburukan itu Allah berikan sedikit. Ujian keburukan itu Allah berikan sedikit. Sedikit sakit. Sehatnya Allah berikan banyak kepada kita. Harus kita akui. Sedikit dari kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, kekurangan. Bukan Allah cabut sama sekali. Itulah ujian keburukan. Allah tidak berikan semuanya 100% ujian keburukan itu. Rasa sakit dan kurang itu sedikit. Adapun ujian nikmat, maka Allah berikan nikmat yang sempurna kepada manusia. Itu yang kadang-kadang kita lupa dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa syukri wa ala taufiqi wa syukru lahu wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ujian ini sudah Allah Ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Ujian merupakan barometer iman seseorang. Allah tidak akan membiarkan kita mengklaim saya beriman, kami beriman, melainkan Allah akan uji dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menduga bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, kata Allah, sementara mereka belum diuji? Kaum muslimin, bahwasanya ujian itu salah satu hikmahnya adalah untuk menentukan derajat iman seseorang. Di level berapa iman kita? Dan Allah Azza wa Jalla memuliakan manusia dengan ujian sesuai dengan kadar imannya. Sungguh merupakan sebuah pelecehan jikalau misalkan ada seorang siswa yang dia kelas tinggi, yang kemudian dia diuji dengan soal-soal yang diberikan, yang sementara soal tersebut lebih rendah tingkatan kelasnya misalkan, dan itu merupakan pelecehan pada hakikatnya. Maka begitu pun Allah Azza wa Jalla akan menguji kita sesuai dengan kadar iman kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Asyaddan nas bala'ul anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal." Orang yang paling keras atau berat ujiannya, kata Rasulullah SAW, itu adalah para nabi. Para nabi yang kemudian di bawah mereka dan seterusnya. Allah sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan klasifikasinya, para nabi terlebih dahulu, karena para nabi adalah orang-orang pilihan Allah. Manusia atau hamba-hamba Allah pilihannya. Sudah tentu para nabi adalah orang-orang yang akan mendapat kenikmatan dan jaminannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah sedikit kita memahami bagaimana ujian yang Allah berikan dan dua hal yang diuji kepada manusia, yakni dari kebaikan dan keburukan. Tetapi tidak sedikit kita sebagai manusia
tidak lolos ujian tersebut, manakala ujian yang Allah berikan walaupun sedikit tetapi berkaitan dengan dunia. Maka ini merupakan cambuk buat kita, buat khatib yang berbicara, dan umumnya untuk kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang baik ini adalah untuk mengintrospeksi diri kita supaya kita tidak gagal, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu yang baik ini. Kita masih hidup sehat, kita masih bisa berjalan ke sana ke sini di permukaan bumi ini. Padahal kita tahu hakikat kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun hikmah ujian yang Allah berikan. Segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti ada di baliknya hikmah. Di antara hikmahnya adalah bahwa jelas ujian merupakan penggugur dosa bagi yang menerima ujian tersebut. Terlebih manakala yang mendapatkan ujian tersebut ridha bahwa Allah sayang kepadanya, berhusnudzan kepadanya. Yang kedua, hikmah yang kedua bahwa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan ujian itu. Karena barometer keimanan kita akan dilihat dengan ujian tersebut. Semakin berat ujiannya, maka di sisi Allah semakin baik. Yang ketiga adalah bahwa bisa jadi ujian merupakan jalan menuju surga dan keselamatan dari neraka bagi yang diuji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat apa yang disampaikan dari penyampaian dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita serta taufiknya agar kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla membawa catatan-catatan amal yang saleh, yang penuh, yang Allah terima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعانا. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.